Halo, besinya kata Ani. Mesti di balik dunia selebriti yang glamor dan lekat dengan popularitas ada aja meski nggak semua kontroversial, bahkan sampai jadi buah bibir warganet karena begitu panas. Berikut deretan kasus selebriti terpanas sepanjang 2025 versi kata Ani. Mulai dari yang paling bawah atau yang kelima, ada Fadel Bajude, dancer muda yang terlibat kisah asmara di bawah umur ini. Bahkan diduga telah terbukti bersalah di pengadilan atas kasus persetubuhan di bawah umur dan dugaan aborsi terhadap sang kekasih yaitu Laura atau yang akrab disapa Loli. Membuat Fadel Bajude harus menelan pil pahit kenyataan. Ia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, Besti. Awalnya merasa nggak terima dengan hal tersebut karena nggak merasa semua tuduhan yang mengarah padanya itu semua benar. Fadel melalui kuasa hukumnya mengajukan banding. Namun sayang, perlawanannya atas kasus Loli yang merupakan anak dari artis kontroversial Nikita Mirzani kembali harus membuat Fadel menelan kenyataan pahit karena bandingnya ditolak dan Fadel pun malah dijatuhi hukuman lebih berat yaitu 12 tahun penjara seperti tuntutan jaksa sebelumnya kepada Fadel. Loli Sakit hati pasti lah. Kalau nggak sakit hati bukan manusia. hancur Niki sebagai Retak. Foto dulu nik, foto dulu. Di luar. Ami, lemon. Ami jadi suka makan lemon. Kemarin wawancara kerasa sama keluarga Fadel bau nggak? Jujur. Bau nggak? Bau kan? Kemarin Napasnya bau nggak? Napasnya? Bau kan? berdebat Gua mau keluar. Sini baris deh. Rasman mau Nih tutorial kalau gue ketemu sing Fadel gembel ya. Nih, ini misalkan dia nih, gue jijik banget kalau deket-deket nih, karena katanya bau perengus ya, bau knalpot ya. Nah, jadi jauh-jauh aja nih. Ini misalkan dia nih, ini jarak segini nih ya, terus segini. Ini ceritanya nih dia nih. Ini dia. Udah gitu ya. Jangan dibangunin. Siapa yang bangunin? Jangan dibangunin. Ini dia. Kara ini Nih tutorial kalau gue ketemu sing Fadel gembel ya. Nih, ini misalkan dia nih, gue jijik banget kalau deket-deket nih, karena katanya bau perengus ya, bau knalpot ya. Nah, jadi jauh-jauh aja nih. Ini misalkan dia nih, ini jarak segini nih ya, terus segini. Ini ceritanya nih dia nih. Ini dia. Udah gitu ya. Jangan dibangunin. siapa yang bangunin? Jangan dibangunin. Ini dia. Ya, kayak gitu kan? Ya walaupun badan gue kecil ya, gue kuat nih. Gue angkat dia, gue lempar. kuat banget. Sekarang ibunya punya pacar belum? Belum. Ya putus ya. Sama gua nanti ibunya. Iya. Ya. Kan Loli punya pacar baru. Ya kan? Gua sama ibunya berarti. Ya kan? Lu mau orang bekas? Ya nggak gitu Pak. Jadi gini, Bukannya nuduh, kita menduga aja. Karena kalau misalnya dia pelapor, memang bener gua ngelakuin, gak usah pakai gebar-gebar di sosial media, gak usah pakai gebar-gebar di wartawan. Diem aja, tangkap itu baru. Tapi kalau ada gembar-gembor sini sana sini, itu namanya cari uang. Buat engagement, buat engagement dia. halo. Iya, halo. Halo. Kenapa gembel? Mana? Kenapa gembel? Ayo dong ke Polres yuk. Udah on the way ke Polres gembel. Ya, ditunggu di situ gembel ya. Jangan gak dateng bel. Oke gembel, see you. Ya, harus di Polres dong. Polres ketemu ya oke sip ada bukan ini gua omnya gua nggak diberat-beratin, gua nggak tidur ini nungguin ada ponakan gua. Oh ya udah kalau gitu sama-sama ketemu nggak tidur lah ya ketemu. Yuk mau ketemu gimana? Di polisi, ayo. Polisi lah. Nanti ketemu sama gue ya di Polres ya nanti. Yuk. Jadi Gue mau menyadarkan ibunya Loli. Karena dia, gue yakin
dengar dari kata-kata saksi ini. Pengaruh. Gue mau dia dengar fakta dari gue langsung. Kamu mau nggak dipertemukan dengan dia langsung? Gue mau, saya mau. Tolong Saya mau fasilitasi. fakta yang dari gua semuanya gua kasih. Tanpa harus ribut. Nggak usah ribut. Dia lebih tua dari saya. Calon mertua kan? Lebih tua dari saya hormatin. Gimana orang tua saya hormatin. Siapapun orang tua saya hormatin. Wah, orang tua. Iya. Calon mertua itu 2 kali lipat dari mertua. Iya. Dari orang tua. Oh gitu. Oke. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa digugur-gugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Tadi saksi-saksi juga kamu? Saksi semua lancar, hebat semuanya pokoknya. Alhamdulillah. Tadi sudah ada bukti baru. Ya pokoknya lancar lah. Artinya kamu merasa ini hati-hati banyak orang-orang yang mengetahui ini dan mereka mau. Iya, akhirnya mungkin dari media kali ya, orang-orang yang mengetahui tapi tidak mau menjadi saksi, akhirnya mereka terbuka hatinya menjadi saksi. Terima kasih Niki juga mau ngucapin buat saksi-saksi yang tidak bisa sebutkan namanya karena masih diamankan di LPSK. Terima kasih banyak, pokoknya sudah membantu. Terima kasih. Saksi tersebut ini saksi kunci yang tahu dan yang terlibat mengetahui, bukan terlibat ya, mengetahui adanya peristiwa tersebut, bahkan dia sempat telepon-teleponan, artinya diarahkan melalui dia telepon. Makanya jangan salahkan kalau Nikita marah-marah, nangis, dia betul-betul tidak mau memberikan maaf. Itu karena memang betul-betul sangat luar biasa yang terjadi terhadap anaknya, sehingga sampai detik terakhir pun dia tidak akan pernah mau memaafkan, karena anaknya betul-betul hancur, bahkan hampir meregang nyawa kalau tidak sempat ada orang yang ada di tempat tersebut. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak, tapi hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur. Saya awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Padahal udah tadi yang di dalam, padahal udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Padahal juga udah kasih tahu ke Loli juga. Padahal udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Padahal. Semoga atas masalah ini menjadi lebih baik lagi Padahal. Semoga bisa selesai masalah ini dengan cepat. Padahal tahu gara-gara masalah ini
Tante Niki juga jadi pusing, jadi sedih karena Fadel juga kemarin sama Loli. Ya seperti itulah, jadi anak yang gak baik gitu di mata orang tua. Wajar ibu seperti itu ke Fadel, wajar karena Fadel juga diomelin dari ibu Fadel juga seperti itu. Kasih tahu, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Udah kan baik. Apaan sih? Nggak buat itu bro. Adel. Saat dengar tuntutan sebesar itu kecewa. Cuma kita serahin lagi ke Allah aja. Pengennya sih berapa tahun sih? Orang lihat. Apa yang menitik Serahin dulu. Iya. Apa yang membuat jadi titik berat ini? Ya nantilah nanti aja ya. Mungkin ada rasa takut nggak Del 12 tahun Del? Kalau takut enggak, karena kalau janjinya surga buat saya nggak apa-apa. Mama shock. Munduran. Kasih ruang ya. Kasihan. Mending jujur aja di sana, jujur aja. Munduran, kita kasih waktu. Ayo mundur. Silakan. Boleh mundur, saudara. Yang depan. Nafas ya. Oke. Masih Bang, itu yang diri di bangkai aku buat duduk ya, orang buat diri ya. Lu mau menyampaikan permintaan maaf ke siapa Del? Ada kan? Fadel, mundur dong. Ya nggak apa-apa juga, makanya saya bilang nggak apa-apa. Nggak bisa tanggung jawab di akhirat aja. Ngeri tanggung jawabnya ini. Karena menyangkut nasib orang, masa depan orang. 12 tahun berarti 2 kali pemilihan presiden. Ngeri kan? Tapi ya nggak apa-apa. Saya oke, Fadel oke, keluarganya juga oke. Artinya kita masih percaya ada kekuatan Tuhan, ada keajaiban. Karena gini, menurut saya kebenaran itu akan menemukan jalannya pasti. Ada yang dengar waktu majelis bilang anak korban memesan obat melalui Google, mundur ke belakang, pernah disampaikan oleh pengacara Nikita Mirzani bahwa katanya yang memesan obat Fadel. Tapi tadi kalian dengar sendiri dari mulut majelis hakim siapa yang memesan? Anak korban. Oke. Melalui paket yang diambil oleh Aroh pembantunya, kemudian memesan Sprite dan meminumnya, tidak ada Fadel di sana. Sampai pendaraan selesai, barulah dia video call seperti tadi yang disampaikan oleh majelis, yang disampaikan oleh anak korban, Papa, anak kita sudah meninggal. Ada Fadel di sana? Tidak ada Fadel di sana. Aborsi kedua di bulan Juni yang sudah sebesar boneka dan sudah lengkap. Sekarang kita main pakai logika. Mungkin nggak bulan Mei aborsi, terus hamil lagi bulan Juni keluarnya segede gini? Oke. Usia janin yang dilahirkan antara 20 sampai 28 minggu dalam kandungan atau kurang lebih sekitar 5 bulan usia janin. 20 sampai 28 minggu
Kita tarik mundur 20 minggu. Antara bulan Januari atau Februari sudah hamil. Di mana bulan Januari dan Februari beradanya Loli? Loli berada di UK. Selamat tanggung jawab di akhirat ya. Atas fitnah yang luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini buat saya ini kekejian luar biasa. Loli pernah menerima lamarannya Padahal memberikan cincin berlian untuk pengamar. Jadi sejak awal niatnya menikahi bukan seperti apa yang dituduhkan, bukan seperti apa yang dibuat opini selama ini. Ya kami akan buktikan. Dibongkar aja kuburannya, kan bisa tes DNA. Mungkin dengan banding nanti ini apa mungkin yang diharapkan? Apakah Fadil nantinya bisa bebas atau keringanan hukuman atau siapa yang Iya, ideal? saya berharap hukuman ringan. Artinya gini, hukumlah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan dia harus memikul apa yang dia tidak lakukan hanya karena opini publik. Ya. Tapi pengen nikahin, tapi nggak ngakuin. Gimana sih? Sebel banget. Guys, itu tadi iklan. Jadi jangan kalian pancing-pancing dia di live ini guys. Tenang. Lu pikir sebiji mata lo itu gampang untuk nikahin gue setelah semua yang terjadi? Ya. Mending kalian beli massage oil aja guys. Jadi gak udah minta maafin juga lo. Tenang. Kita matikan aja ya. Setidaknya lo akuin toh anak lo ya. Gak jelas lo. Sebel banget. Dia kan juga biar netizen tahu. Tenang. Cerita aslinya kayak gimana. Dia kan di sana masih bilang kan itu bukan anaknya, DNA apapun itu. Dan setelah hakim memeriksa, itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu dengan nomor 222 Pitsus 2025 PT DKI itu telah menjatuhkan putusan ya pada tanggal 5 November. Nah, terkait putusan itu, kalau di putusan pengadilan tingkat pertama Jakarta Selatan itu diputus dengan pidana penjara 9 tahun ya. Tadi saudara menanyakan gimana kok seolah-olah bandingnya ditolak. Jadi kalau bandingnya sendiri kalau di pengadilan tinggi itu namanya diterima secara formal. Cuma majelis hakim di sini memperbaiki ya atau mengubah mengenai putusan pidananya ya. Kalau dulu 9 tahun, sekarang oleh pengadilan tinggi diputus dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Yang memberatkan. Jadi kembali lagi bahwa pidana 12 tahun itu karena yang terbukti itu ada 2, sama dengan PN juga. Yang pertama adalah perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Sedangkan dakwaan yang kedua adalah pengguguran kandungan juga terbukti. Jadi di sini kumulatif ada 2 tindak pidana yang terbukti. Nah, itu. Ada alasan yang khusus di sini bahwa pengguguran itu sudah dilakukan 2 kali. Dan pelakunya ini sama aja, itu aja yang dulu, pelaku yang itu juga. Jadi sudah dilakukan 2 kali. Sehingga ya ini ada trauma lah kepada korban, ya, ada trauma terhadap korban. Kemudian ada yang menarik di putusan tersebut bahwa ada dalil ataupun pernyataan dari terdakwa bahwa ia mau menikahi, gitu. Tapi majelis hakim di dalam perkara ini tidak melihat itu atau menolak bahwa itu mau menikahi karena nyatanya menggugurkan 2 kali, anak darah dagingnya sendiri digugurkan, tapi dia mau menikahi. Nah ini baru mau ya, baru akal, tetapi belum secara ininya belum ada. Ya. Ngomongin soal Al-Mutia tadi, katanya dia mau sekolahkan kembali Al-Arab di luar negeri. Di tempat yang sama atau berbeda?
tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan, kalau misalkan dapetnya di UK lagi ya sudah disiapkan, ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura di sini. Berikutnya Besti, yang keempat ada Nikita. Kalau Fadel yang sempat menempuh upaya banding karena kasus persetubuhan anak di bawah umur dan juga dugaan aborsi terhadap anak Nikita Mirzani, yaitu Laura Mezani Mawardi, dan bandingnya ditolak lalu membuatnya harus dijatuhi hukuman lebih berat yaitu 12 tahun penjara. Nikita sang pelapor dari Fadel pun juga terlibat kasus hukum yang sangat menyedot perhatian publik, terutama terkait skincare. Perseteruannya dengan Reza Gladys yang bermula dari sosial media, di mana diduga Reza Gladys memintanya melalui Mail untuk melakukan review bagus atas produknya dan menerima uang senilai 4 miliar rupiah, membuat Nikita didakwa melakukan pemerasan, pengancaman, dan pasal TPPU. Boom! Sidang Nikita bahkan sempat dijumper Besti, saking jadi sorotannya. Beberapa nama pun sempat terseret seperti Doktif dan juga Dr. Oki. Meskipun Nikita dalam sidangnya selalu tampil bak superstar seraya ingin membuktikan uang 4 miliar baginya bukan jumlah yang terlalu besar, mengingat outfit dan serangkaian perhiasan yang ia tampilkan. Gak cuma itu aja, jaksa dan hakimnya pun diduga sempat jadi buah bibir warganet di persidangan Nikita Besti. Apalagi Nikitanya sendiri, di mana ia pernah tantrum terkait dugaan pemasangan rompi usai sidang. Masih ada lagi Besti, terkait dugaan saling adu argumen antara tim kuasa hukum dan jaksa. Nah, sementara terkait Reza Gladys sendiri sebagai pelapor juga sempat menjadi sorotan karena saat sidang ternyata yang dibahas bukan produk, melainkan abu-abu dan dempul serta begeng. Selain itu terkait pemutaran video Reza Gladys yang tiba-tiba dihentikan dengan alasan pihak Reza Gladys meminta, soalnya ia nggak pakai hijab pun jadi sorotan. Setelah sebelumnya Nikita pun sempat mendapatkan penolakan saat ia meminta bukti rekaman yang ia masukkan dalam flashdisk diputar di persidangan. Namun, di mana menurutnya bukti dalam flashdisk tersebut terdapat rekaman suara yang ia duga adanya oknum yang mencoba mengkriminalisasikan dirinya dalam kasus ini. Hal tersebut pun cukup ramai menuai pro kontra loh Besti. Selain itu, Nikita yang akhirnya divonis 4 tahun pun ternyata terus menjadi sorotan publik. Secara hukuman yang dijatuhkan ternyata jauh dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun. Hal tersebut lantaran TPPU tak terbukti di pengadilan negeri saat Nikita divonis. Namun sayang, Nikita yang masih bersikukuh tak merasa melakukan pemerasan karena merasa Reza yang mencarinya untuk mereview bagus produknya ini, namun ternyata membuatnya masuk bui, membuat Nikita mengajukan banding dan ternyata bandingnya ditolak Besti. Hingga ia mendapat hukuman lebih berat dari 4 tahun jadi 6 tahun karena di pengadilan tinggi pada bandingnya pasal TPPU justru jadi terbukti. Dan bukan Nikita kalau nggak mau maju terus, karena setelah bandingnya ditolak ia pun gak ada takutnya menerima resiko. Karena dari keterangan kuasa hukumnya, Nikita tetap mengajukan kasasi untuk pembuktiannya Besti. Apa gue gak salah denger? Dia gak terima dibilang tukang flexing. Lu bukan tukang flexing, lu ratu flexing Reza. Kenapa muka lu, gue mau bertanya, muka lu kenapa pas lagi ngomong di Komisi 9 begini? Kenapa lu pelongo-pelongoin gini? Lu makan lu mau lawan gue jangan gak makan. Nanti kalau ketemu gue di persidangan, lu harus keren ya, OOTD lu, karena yang lu lawan keren nih orangnya. Terus lu harus makan biar badan lu berisi. Usahakan sebelum ketemu sama gue di pengadilan, kulit lu udah sempurna, jangan belentang-belentong nih. Terus jangan lupa minta pilihin OOTD lu, sama karyawan lu yang di klinik yang gak laku itu, yang lu jadiin konten, padahal dia orang klinik yang gak laku. Disuruh ke rumahnya, disuruh milih-milihin, nyemot-nyemotin baju sama security yang lu jadiin sosok ajudan megangin payung. Lu harus dipayungin nanti turun dari mobil masuk ke pengadilan, ya sampai enggak. Gak terima dibilang flexing. Lu ratunya, Ratu Indonesia tahu lu ratunya. Ada seorang dokter namanya Reza Gladys, Ratu Flexing yang kita sebut aja itu. Dia itu seru kan kalau ngundang gue kan? Pasti langsung trending, yakin. Jadi dia itu melaporkan gue kasus dugaan pemerasan dan TPPU, pencucian uang. Katanya pelaporannya 2024 ya? Iya 2024 akhir. Iya akhir, jadi cepet banget, gak sampai 1 bulan. Nah terus abis itu dia melaporkan gue ke Polda Cyber, iya kan, katanya gue memeras dia
padahal inti ceritanya adalah dia itu nyari gue karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya yang ada jarum suntiknya yang tidak boleh diperjualbelikan di e-commerce karena kalau ada jarum suntiknya berarti kan lo harus melakukannya di klinik atau sama orang-orang yang berkompeten ya kan, tapi dia jual di e-commerce berarti kan bisa dipakai sama orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, pokoknya lo pakai aja karena katanya bisa glowing, bisa sehat mukanya apa segala macam. Gue punya, dia tahu, terus dia mencarilah nomor telepon gue ke teman-teman terdekat gue. Nah dia ngomongin Dokter Oki, dia ngomongin Dokter Oki berkali-kali sampai puluhan kali tuh ada kan di WhatsAppnya sama Dokter Oki nggak direspon. Tiba-tiba karena dia mendesak terus, akhirnya direspon, tanya kenapa teh, gitu dia teh kan, kok nyari-nyari kita mau ketemu gitu kan, ya aku mau ketemu dong mau silaturahmi. Kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Kan salfok sama muka gue yang tembem karena ini gue habis cabut gigi sama gue bikin rahang biar caem tuh jadinya agak tembem. By the way, lupakanlah tentang pipi tembemku. Ada yang happy ya gue ditersangkain. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Tahan lah, nanti gue bawa koper, gue bawa baju, gue prepare biar gak bolak-balik ya. Gue tuh bukan penjahat, jadi gue santai. Kalian lah penjahat sesungguhnya. Lagian kalau mau bikin tumpeng jangan kecil-kecil amat, terlalu imut, sakit hati gue. Harusnya kalau udah berhasil tersangkain gue tuh bikin segede rumah biar bisa dibagi-bagi ke tetangga gitu. Kecil banget, gimana sih? Duitnya belum habis kan, masih banyak. Bikinlah serumah, bagi-bagiin atau bikin apa gitu. Dan jangan salfok sama muka gue yang tembem karena ini gue habis cabut gigi sama gue bikin rahang biar caem tuh jadinya agak tembem. By the way, lupakanlah tentang pipi tembemku. Ada yang happy ya gue ditersangkain. Gue udah tahu. Kaniki seperti apa Kaniki hari ini Kaniki? Seperti apa mau? Pemeriksaan betul Kaniki hari ini. Kaniki sehat Kaniki. Kaniki sehat. Mungkin gimana persiapan menjalani pemeriksaan ini Kaniki? Kaniki, mungkin bisa gimana menguras energinya Kaniki dalam kasus ini Kaniki? Gimana kabarnya? Baik. Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan kami pasti merasa memberikan suatu kebanggaan dan apresiasi terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Seperti ini, tetap kepada bahwa klien kami berharap agar penyidik Polda Metro Jaya konsisten dan on the track terhadap perjalanan yang hukum-acara. Ya, seperti itu. Dia tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gadis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Nggak bisa. Rata ini jebakan nggak sih Kaniki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama
itu dirinya dia bisa BAP yang kedua bad friend, ketiga itu terstruktur terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Cukup. Tanggal 27 Oktober, siapa yang duluan lagi? Dia lagi. Tapi ada saya angkat? Tidak. Bukti ya, ada bukti ya. Oke, nggak bisa dihubungin teleponnya, lagi apa? Dia bilang seperti itu. Saya kirimlah foto. Kalau nggak salah ini saya lagi di PIM, kayak gitu. Terus dia jawab, oh ini di PIM. Kamu yang harus telepon. Oke, akhirnya terjadilah video call. Disinilah yang pembahasan dia pengen banget ketemu sama Nikita Mirzani. Bagaimana cara ketemu sama Nikita Mirzani? Saya bilang kalau mau ketemu sama Nikita Mirzani itu nggak mau ketemu secara langsung. Kan sudah saya bedakan. Dia sudah trauma ketemu secara langsung, tapi akhirnya cuma konten-konten aja, nggak menghasilkan pekerjaan untuk dia. Jadi kalau seandainya sudah pasti ngomongin pekerjaan kayak gitu, baru sama dia. Jadi kata Nikita Mirzani kalau seandainya itu kasih aja nomor timnya dia kayak gitu. Lalu di 14 November untuk ke-9 kalinya dia menghubungi saya. Oke, Mail belum jawab aku. Ki bisa telepon nggak? Ini beda-beda jam nih. Ki bisa telepon aku nggak? Oke, telepon nggak saya angkat. Oke, akhirnya saya balas dengan saya kasih foto di jam 4 sore dari dia ngechat jam 1, saya lagi meeting. Setelah itu tidak terjadi pembicaraan apapun lagi setelah itu. Udah, kalau seandainya kalau ditanya, saya nggak ada menerima dana sedikit pun, ya, nggak ada menerima dana sedikit pun, nggak menerima manfaat juga dari masalah ini, kayak itu. Jadi ya apa, kayak gitu. Malah, kalau jujur, saya merasa dirugikan, diseret-seret masalah ini. Karena balik lagi kalian udah melihat, pihak sana yang meminta tolong ke saya, yang ujung-ujungnya gara-gara dia memaksa saya untuk minta tolong, akhirnya terseret saya di masalah ini, kayak gitu. Kalau jujur, saya menyesal sekali jadinya menolong seperti ini, kayak gitu. Maka dari itu, kan lu udah dikasih nomor Mail, ya lu berhubungan sama Mail aja. Kenapa setelah dikasih Mail itu masih juga menghubungi saya? That's why akhirnya saya masih follow up Nikita Mirzani untuk memastikan mereka ini udah selesai atau belum sih, kayak gitu. Yang saya tahu dari pihak sebelah, dari pihaknya Nikita, dia akan mendapatkan pekerjaan seperti itu. Ya cukup, saya ngerasa kayak ya diseret-seretnya saya nggak suka aja, karena ada framing-framing yang kadang dikatakan Bang Nahar sama Bang Sunan, saya selalu di framing sindikat, dan sindikat tuh framingnya jelek banget sih. Apalagi kalian tahu lah, dengan maaf sekali bukan saya mau sombong, uang segitu kenapa sih gitu. Saya kan juga punya pekerjaan yang jelas ya, brand saya juga jelas seperti gitu. Bahwa dokter ini hanya sebatas memfasilitasi pemain ya bisa ini atas permintaan Reza Gladys RT ya. Nah, pertanyaan saya yang aktif tadi disampaikan berkali-kali, berulang kali dan berkali-kali, itu menghubungi itu adalah RT sendiri kepada Oki untuk supaya bertemu sama dia. Dan dokter Oki sendiri sudah memberikan nomornya Mail supaya berkomunikasi. Jadi yang di sini saya mau sampaikan bahwa dokter Oki hadir di sini sebagai saksi. Kategori saksi adalah menyampaikan apa yang dia tahu, yang dia lihat dan dia dengar, bahkan yang melalui chat WA. Dan itu sudah disampaikan kepada sidang NM tadi. Munduran, tangannya Mbak. Baju coklat.
Jangan kayak gitu dong. Baik. Gambar gue jelek banget. Keluarin aja nih orang-orang ini. Sini tuh Kak. Ini ada rambut nih. Kakak munduran dong Kak. Kak, maaf Kak, maaf. Berisik ah. Woi, berisik ah. Ngapain sih? Kedutan. Keluarin aja Pak. Dinyatakan ditunda minggu depan. Dulu gitu ya Pak? Akan dulu, pasti. Karena kita merasa Mirzani itu manusia semuanya mau dihargai. Kalau saya lihat waktu penampilan itu, saya lihat dari wajahnya, raut wajah jaksa itu kok lain sekali gitu loh. Kayak ada balas dendam atau apa. Itu penilaian saya lihat dari bahasa tubuh gesturnya, ini penilaian pribadi saya. Gitu loh. Sangat menyayangkan nggak sih Bang akhirnya ada sikap jaksa yang seperti ini di dalam persidangan? Sangat menyayangkan. Saya ini mantan jaksa juga loh, tapi jaksa militer. Kami jaksa militer. Saya terus terang saja waktu saya menjabat jaksa militer, ada kasus tentara itu sudah pasti akan saya pecat karena kasus narkoba. Dia di Borgol. Pas di depan anak istrinya, saya sampaikan kepada anggota saya, borgolnya dilepas karena saya mau menghargai daripada anaknya dan istrinya. Itu nih, kita tuh tetap etika walaupun apalagi ini kita ini kan baru terdakwa, belum terpidana, belum tentu nih kita Mirzani itu bersalah loh. Itu penilaian saya begitu loh, makanya saya bilang yang sopan, yang punya etika gitu loh. Meledak. Meledak. Di saat yang lain fokus sama kasusnya Nikita Mirzani, aku tuh malah salfok sama style yang dia pakai ke setiap sidang. Bayangin aja orang lain mungkin bingung harus pakai outfit formal, tapi Nikita tuh datang bawa tas miliaran kayak lagi mau ke Front Row Fashion Week. Beberapa tas yang pernah dia bawa ada Chanel 25 Jean warna black yang harganya kisaran 104 juta. Terus ada juga Hermes Birkin 30 warna nata, ikonik banget dan nilainya bisa tembus sampai 450 juta guys. Nikita juga sempat kelihatan pakai Hermes Kelly Celia Disorder, modelnya tuh unik banget dan warnanya elegan parah, harganya bisa nyentuh 600 juta guys. Dan jangan lupa ada Hermes Mini Bolide yang warna fur, imut chic tapi harganya nggak main-main sekitar 300 jutaan. Kebayangkan ke sidang aja total look tasnya udah miliaran, belum termasuk aksesorisnya juga loh, kayak jam tangan Richard Mille yang harganya tuh sampai 5,8 miliar, necklace dari Van Cleef harganya 52 jutaan, dan kalung yang warna putih itu beda brand lagi, harganya sekitar 3 miliar guys. Braceletnya dari Cartier harganya 119 juta sampai 270 jutaan. Jadi kalau di total sekali sidang aja gaya Nikita tuh bisa setara harga rumah mewah di Jakarta ya. Tapi menurut kalian penampilannya Nikita ini berlebihan banget buat ke sidang atau justru emang ikonik karena heboh dan mewahnya? Fashionnya yang dia pakai, bukan kasusnya sudah sampai di mana. Memang fashion yang dia kenakan itu memang dia tampak sedikit ambil perhatian, pusat perhatian orang karena memang dia tampak segar, fresh, cantik dan penampilannya selalu memukau. Pasti dia selalu memikirkan next fashion apalagi nih untuk mencari perhatian para penonton.
Trend fashion yang dia ambil kiblatnya ke trend fashion luar negeri. Dia ambil dari brand-brand fashion internasional. Ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan. Brand itu juga dari majalah-majalah di luar negeri, trend fashionnya, dan fashion yang dia ambil adalah vintage style. Juga telah diberikan hak dan kesempatan yang sangat luas dengan sangat dimanjakan untuk menghadirkan saksi dan ahli yang diinginkan dan bisa menyelesaikan atau kaca, sehingga persidangan sampai diduga belokan dalam mencapai pimpinan dapat kami belajar dari hukumnya. Demikian juga dalam persidangan, jika tidak mampu beradu argumentasi hukum di pengadilan, sebaiknya jangan menyerang personal kami tim penasihat hukum terdakwa, karena jaksa penuntut umum pada hakikatnya adalah pengacara negara yang tujuan utamanya adalah melakukan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum dihadirkan dalam proses persidangan untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Kalau mau mewakili hati dan perasaan korban, sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang jaksa penuntut umum lakukan kepada tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani sudah di luar konteks penegakan hukum, karena jaksa penuntut umum berkali-kali menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa. Harus diingat, kami tim penasihat hukum terdakwa juga aparat penegak hukum yang kedudukannya sama seperti saudara jaksa penuntut umum. Antara kami tim penasihat hukum terdakwa dengan saudara jaksa penuntut umum tidak ada perbedaan dalam persidangan ini. Sikap yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dengan terus-menerus menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa telah menciderai wibawa dan marwah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada banyak yang mengisi produk dia. Dari sekian apakah ada konsumen yang melaporkan dia di kepolisian? Setahu saya ada ya. Persoalan produk dia. Artinya secara fakta yuridis ada konsumen yang melaporkan produk dia ke mahasiswa hukum. Iya, sebetulnya yang favorit banyak, cuman beda ini suka sesuai sama yang dia suka macam-macam gitu. Banyak efektif. Orangnya gemuk, orangnya kurus, kurus ya. Artinya kurus itu memang badannya kurus beneran. Memang badannya kurus. Jadi kalau anda bilang dia kurus itu faktanya memang kurus. Kurus itu bagian dari mana? Tidak, karena memang kurus ya. Memang kurus orangnya. Memang kurus orangnya. Ya sesuai sama yang dilihat tadi memang kurus, memang mungkin. Dia punya kulit antara Hakim menolak memutar rekaman yang diduga bukti percakapan Jeksa dan RJ. menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Tinggal satu pasal yang ada 27 ayat 2 TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga apa ya? Sebetulnya harusnya sih ya segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Banding nggak, tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali, semuanya
tinggal lawyer juga punya upaya yang lain, karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Berarti mau dengan vonis ini kan? Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya, memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok, kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Ya tapi kita hargai aja apapun keputusan dari hakim. Setelah ini nanti ada upaya, entahlah terserah mau banding mau apa, aku ikut aja. Katakan dakwaan Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan 2 penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa perkara itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Alhamdulillah pada hari ini tadi ya sebenarnya dari pagi tadi saya sudah mintakan surat kuasa ya, tanda tangan Kehutang baik Pohon Bambu lagi cari Cipinang. Setelah selesai saya langsung ke sini untuk registrasi surat kuasa. Surat kuasa yang asli sudah diterima dan sudah diberikan untuk menyatakan kasasi ya. Dan tadi kenapa lama kan, namanya juga administrasi, harus ikutin prosedur. Dan tadi sudah diterima, cuma secara fisiknya kan belum diterima langsung. Tapi tadi saya sudah tanda tangan sebagai pemohon kasasi yang mewakili daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki seperti itu. Soal kemudian terdakwa melakukan upaya kasasi, itu kan hak hukum yang tidak boleh kami komentari. Yang jadi persoalan adalah kebiasaan kami, pengalaman kami ketika di tingkat pertama dan tingkat banding semua itu sudah terbukti, maka kemudian biasanya di kasasi sulit untuk mendapatkan peluang-peluang ya, karena di kasasi itu kan tidak lagi memeriksa tentang persoalan fakta-fakta persidangan ya, tetapi memeriksa bagaimana majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini. Ini lebih kepada penerapan hukum acaranya ya. Kalau saran kami, kalau pihak terdakwa ini tidak mampu ya menunjukkan kesalahan penerapan hukum terhadap putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI, saran kami nggak usah. Nah, ini akan lebih memperhatikannya. Seperti itu. Next, yang ketiga, selebgram Lisa Mariana yang mengaku pernah memiliki hubungan terlarang hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bermula karena jatah uang bulanan yang berhenti. Menurut Lisa, hal tersebut membuatnya jadi koar-koar ke publik dan ngotot minta tes DNA untuk pembuktian. Ridwan Kamil yang tak menerima tuduhan tersebut pun melaporkan Lisa Mariana dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, hingga akhirnya tiba di tes DNA di Barreskrim Belski yang ternyata hasilnya tidak cocok. Hal tersebut pun sempat membuat Lisa Mariana meraung. Gimana enggak, Lisa jadi tersangka setelahnya Belski. Nggak cuma itu aja, buntut lain dari koar-koarnya yang tak terbukti dan malah membuatnya menjadi tersangka juga membuat dugaan video syurnya menjadi ramai, hingga lagi-lagi Lisa ditetapkan jadi tersangka. Dalam kasus ini, Lisa yang diakui kooperatif oleh kuasa hukumnya lantaran mengakui kalau di video itu
itu memang dirinya, namun menyebut kalau Lisa di bawah kesadarannya. Lisa yang pernah merasa tak terima karena adanya info Polda Jabar telah menetapkannya menjadi tersangka ini, menyebut kalau Humas melakukan kesalahan. Namun tak berselang waktu kemudian ia pun terlihat dijemput Besti untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Ya, Lisa yang telah mendapatkan 2 penetapan tersangka 2025 rupanya nggak cuma amsyong sampai situ aja. Gugatan perdatanya pun, gugatan PMH terhadap Ridwan Kamil, turut gugur Besti. Dalam gugatan tersebut Lisa menuntut hak pengakuan RK tentang ZA adalah anak RK, dan juga tuntutan material serta imaterialnya juga ditolak karena tes DNA yang menyatakan anak Lisa tidak cocok DNA-nya dengan RK, membuat Lisa harus gigit jari Besti. 3 minggu setelah. Iya. Oh enggak, 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada berhubungan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh, dan dia bilang ya udah selanjutnya saya aja kalau butuh apa-apa. Hubungan aku ada tapi bagaimana? Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Mungkin karena saya hamil. Kenapa? Karena nggak memilih speak up saat ketahuan hamil gitu Kak? Kenapa baru kamu? Saya takut karena saya diancam. Saya masih penjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi maksudnya ya. Sudah tidak lagi sejak kapan? Sudah tidak lagi sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya secara berkala itu. Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara itu. Gue bilang gue minta bantu bang, gue tau lu sahabat CRK, gue tau. Tapi katanya enggak, bukan sahabatnya. Nggak usah ini ya, karena apa kamu bawa dulu dari gua gak mau terlalu open di telepon, gue gak mau terlalu open. Gue sekarang open gue di podcast. Hah? Kenapa? Yang terlalu open dia gue gak mau terlalu open. Ya tadi mau tau lah, gue seorang ibu lo. Gue gak bisa dimainin gini, mana gue boleh tato. Nyoblos dia yang minta video dia. Gak usah harus lagi, gak usah bikin validasi. Dipanggil KPK gue tanggal 22 Atar sebagai saksi. Gue capek gue. Bapak itu tuyul tukang korupsi. Ya. Bodoh amat. Ya, bilang ini. Tahu kan? Orang tuh nggak tahu ini. Dekan, udah biarin aja. Jangan kayak gitu. Gua nggak malu, demi Allah, demi Rasulullah gua nggak malu.
tahu ntar Erwin kan belum kayak gini belum. Ini belum final. Asal tahu ini belum final. Yang itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasil kami ini baru tepat. Kami mengajukan second opinion, dissenting opinion di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, di luar daripada Rumah Sakit Polri, atau setidak-tidaknya di salah satu rumah sakit swasta, baik second opinion terhadap Ridwan Kamil dan juga kepada Lisa Mariana dan juga terhadap bayinya Stella Asura. Adapun landasan hukum pengajuan second opinion ini ada landasan hukumnya, yaitu deklarasi Lisbon seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah, setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Saya itu secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. mungkin terkait melanjutkan tes DNA ulang bagaimana Pak? Saya nggak ada komentar, kita menghormati institusi kepolisian yang tidak teruji dalam melakukan di mana aja 1000% hasilnya. Kami mengapresiasi langkah yang diambil tegas oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, penetapan tersangka kepada Lisa Mariana. Ya, memang kasus ini menurut kami sekali lagi dilakukan secara profesional dari mulai pelaporan, pemeriksaan pelapor Pak Ridwan Kamil, pemeriksaan dari Lisa Mariana, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, termasuk juga pemeriksaan tes DNA yang sudah keluar sampai dengan penetapan tersangka itu dilakukan secara profesional. Itu yang perlu kami sampaikan kepada publik. Jadi kami mengapresiasi kerja-kerja dari Barreskrim. Dari awal kan kami juga sudah menyatakan bahwa kasus ini kami dukung langkah hukum. Kami percaya kepada Barreskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil. Nah, penetapan tersangka ini sekali lagi bukti bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana itu kebohongan belaka. Satu, yang kedua adalah semacam bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian fitnah yang sangat keji yang dilakukan Lisa Mariana, yang dalam podcastnya, di dalam konvensi pers yang selalu menyatakan teman-teman juga sudah mengetahui itu. Tentu ini bukti penetapan tersangka ini adalah anti klimaks bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana itu tidak benar. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi efek jera ke depan yang bagi kami sekali lagi ya kami harapkan kenapa Pak Ridwan Kamil menempuh upaya hukum ini terus dan tidak ada damai ya supaya ada efek jera bagi Lisa Mariana ke depan agar apa? Agar kepada semua orang juga agar tidak mengumbar aib, agar tidak menyatakan sesuatu yang sifatnya narasi-narasi kebohongan ke publik yang akhirnya tidak terbukti kebenarannya. Pada hari ini saya didampingi oleh Dir Cyber Polda Jabar, ya, Kombes Reza menyampaikan informasi baru terkait dengan seorang wanita, ya, berinisial LM, ya. LM ini beberapa waktu lalu
itu dilaporkan oleh seseorang ya dengan LP yang sudah kita terima ya. LP-nya ada di Cyber Polda Jabar. Kemudian kita juga telah melakukan beberapa proses permintaan ya, permintaan keterangan dari saksi-saksi pelapor ini ya. Kita ada beberapa sudah kita lakukan, lebih daripada satu ya, untuk menguatkan daripada laporan yang dimintakan oleh yang bersangkutan ya. Tetapi datangnya bukan dari sosok RK yang kita duga, tapi orang lain ya. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini ya, kita akhirnya mengarah kepada 2 tersangka dari video porno yang telah beredar ya, telah beredar, dipublis ya. Dan jumlah video itu kurang lebih ada berapa? 3. Ada 3 ya, ada 3 video dengan peran orang yang sama atau berbeda? Sama. Perempuannya sama, laki-laki juga sama. Ya. Jadi ada 3 video yang telah beredar ya, dengan 2 pelaku yang sama ya, tempat yang berbeda ya. Dan ini sudah kita lakukan proses penyelidikannya ya, proses penyelidikannya, dan kita masih mengumpulkan barang bukti, dan juga kita sudah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan ya, sudah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Jadi keduanya ini mengakui bahwa bersangkutan memang ada dalam video itu ya, ada dalam video itu. Kalau misalnya permasalahan Lisa di video tersebut, dia tuh tidak pernah nggak kooperatif bahwa dibilang itu bukan dia. Dia mengakui ya bahwa itu dia yang ada di video tersebut gitu. Dan dia juga bilang bahwa dia dalam keadaan tidak sadar. Itu dari keterangan Lisa sendiri. Sampai jadi untuk yang bersangkutan ini setelah beberapa kali mangkir dan beberapa kali juga menyampaikan kesaksiannya ya, pemeriksaan, dan ini sudah cukup ya sebagai pemeriksaan. Dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jabar ini. Tetapi karena yang bersangkutan ini kami hasil koordinasi dengan Barreskrim Polda Metro, proses yang kita utamakan sebenarnya di Barreskrim ya, karena memang ini adalah upaya saling melapor yang dilakukan oleh RK dan juga R, sehingga kita proses yang pertama dulu yang dilakukan di Barreskrim. Makasih. Di Polda Jabar hanya menjadi saksi saja. Itu humas ada kesalahan. Ya. Berarti terima kasih ya. Status tersangka itu kesalahan, kesalahan betul. Kenapa nih? Bisa dibilang kesalahan kan? Ya, sudah ada bukti tunggu gimana, ya. Kak? Tapi katanya Polda Jabar sebentar lagi akan melakukan penahanan ketika setelah pemeriksaan ini Wah, itu ya. kan dilebih-lebihkan, masih sering lebih-lebihin kalau nanya. Tapi kamu merasa itu kesalahan ya, Kak? Tapi kamu tetap merasa itu kesalahan. Kamu kayak sedikit dong. Kan nggak ada rasa takutnya, Kak? Takut nggak, Lis? Dengan status kamu udah 2 menjadi tersangka seperti ini, Lis? Nah itu kan bukan dibilang keliru gitu ya. Oke, Lis, kalau mungkin keliru, mungkin penjelasannya tipis, Lis, ini seperti apa keliruannya, Lis? Hotel kan? Ini seperti apa, Lis, kekeliruannya mungkin seperti apa, Lis? Berarti ini Polda Jabar itu bukan tersangka ya, Lis? Yang kasus video syur itu mungkin seperti apa, Lis? Berarti menurut kamu nggak tersangka di Polda Jabar atau bagaimana nih video yang seperti itu, Kak Lisa? Tapi kalau untuk tersangka yang kasus RL kan itu udah pasti tulis. Kamu sendiri takut nggak, Lis? Ada ketakutan tersendiri nggak sih, Lis? Gimana sih langkah kamu ke depan nanti, Kak Lisa? Ini banyak banget sih status kamu tersangka, kan ada 2 status. Seperti apa nih, Kak? Kamu masih bisa beraktivitas seperti biasa, mungkin menganggapnya memang... Saya pikir itu bukan apa ya yang harus dipublish gitu ya. Itu udah gitu jadi ya? berita nasional, Lis. Kita telah melakukan upaya paksa penangkapan atas nama saudari LM. Dan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara MT, di mana kedua orang ini berdasarkan bukti alat yang cukup
ini untuk dilakukan penetapan sebagai tersangka dalam kasus tidak pidana, yaitu transmisi elektronik yang Undang-Undang ITE yang isinya adalah terkait dengan video pornografi. Kami lakukan upaya paksa untuk kepada saudara LN ini dikarenakan beberapa kali dari panggilan kita ya itu kita mengalami kesulitan dalam pemeriksaan, sehingga kita melakukan upaya penangkapan ini dengan tujuan untuk memenuhi dari proses penyidikan yang dilakukan di Polda Jabar. Dan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa menolak seluruh gugatan dari Lisa Mariana. Apa saja gugatannya itu? Pertama, terkait dengan hak identitas anak, terkait dengan ingin pengakuan Pak Ridwan Kamil mengenai ZA adalah anak kandungnya. Itu ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim. Baik juga mengenai tuntutan ganti rugi material dan imaterial itu juga ditolak. Kemudian mengenai sita juga rumahnya ditolak, seluruhnya ditolak. Nah, alasan utama ditolak yang kami baca di dalam putusan tersebut adalah mengenai adanya bukti hasil tes DNA yang menyatakan RK dan ZA anaknya Lisa Mariana itu tidak identik atau non identik. Itu salah satu yang menjadi fakta hukum yang paling sempurna yang dijadikan dasar oleh pihak majelis hakim memutuskan untuk menolak. Dari awal kan kami juga sudah menyampaikan bahwa hasil tes DNA yang dihasilkan oleh Lab Dokes Mabes Polri itu bukti hukum yang paling sempurna untuk kami bawa ke pengadilan dan itu sudah diputuskan. Nah, tentu kami mengapresiasi putusan ini. Lanjut ke runner up Besti, yaitu kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi, suami dari Wardatina Mawa atau yang akrab disapa Mawa, bermula dari pelaporan Mawa sang istri sah atas dugaan perzinahan yang dilayangkan kepada sang suami dan juga Inara. Dengan bekal barang bukti CCTV, hal tersebut pun sontak langsung bikin warganet shock Besti. Secara bukan hanya sosok Inara yang sebelumnya dikenal karena telah membuka perselingkuhan mantan suaminya Virgaun, kini Inara justru diduga menjadi selingkuhan. Hal tersebut pun makin ramai lantaran Mawa menyebut ada bukti CCTV berdurasi 2 jam. Dugaan adegan dewasa antara diduga Inara dan juga Insan makin kelut ketika diduga CCTV tersebut diduga menyeret nama Virgaun, mantan suami Inara. Lantaran CCTV yang diduga menjadi bukti berasal dari CCTV rumahnya. Eva Manurung yang merupakan ibu dari Virgaun kaget dengan kasus yang menimpa Inara, mantan menantunya ini. Tapi tak bermasalah jika sang anak yaitu Virgaun jika harus diperiksa, karena menurutnya ia yakin bukan Virgaun pelakunya. Ditambah lagi, Mawa saat menyerahkan barang bukti pun tak mengiyakan perihal mendapatkan bukti CCTV tersebut dari Virgaun. Namun di tengah gemelut kasus tersebut, Inara dan Insan justru mengaku telah menikah siri Besti. Meskipun sayang, menurut praktisi hukum Hotman Paris, hal tersebut diduga belum tentu bisa menyelamatkannya karena pernikahannya tidak dilakukan secara pencatatan negara. Sementara itu, Inara yang kembali muncul terlihat bersama tim kuasa hukumnya ternyata membuat laporan untuk Insan Besti atas dugaan penipuan karena mengaku single saat menikahinya. Bukan cuma itu aja, bahkan Marisa Ica, kuasa hukumnya, mengaku Insan diduga telah menggunakan kartu identitas palsu di mana menerangkan ia berstatus single. Sementara itu, Mawa yang juga turut mencari keadilan untuk dirinya hanya berharap permintaan maaf secara langsung dari Inara, namun sayang belum juga didapatkan. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Berarti ini kejadiannya saat di Medan atau di Jakarta? Di Jakarta. Sudah berapa lama kan saat kakak mengetahui dugaan perselingkuhan ini? Saya tahunya Agustus. Agustus 2026.
Baru-baru aja kali ya, baru-baru aja taunya. Ya. Kalau untuk lokasinya sendiri, CCTV-nya itu di daerah. Mohon maaf, nanti kita selain CCTV bukti-buktinya apa aja Kak? Ada chat atau bagaimana? Nggak ada sih, CCTV aja. Kakak udah coba menghubungi pihak wanita atau Udah, kami udah suami kami udah chatan, kami udah ngobrol juga. Dan gimana responnya? apa responnya? Dari si perempuan itu. Responnya? Ya, baik-baik aja. Kak, IR sama suami kakak ini rekan bisnis kan atau apa? Rekan bisnis. Berawal dari rekan bisnis. Pokoknya aku setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis. Teman kajian juga bener Kak? Iya, teman kajian. Kak, tadi dikasih dengan IR, responnya IR seperti apa Kak? Mungkin membantah atau mengiyakan atau seperti apa? Sekarang udah nggak ada komunikasi sama sekali. Di blok atau seperti apa? Nggak ada di blok. Suami sendiri gimana Kak? Mengakui Kak? Mengakui? Iya. Mengakui ya? Oke. Apa harus suami aku yang kamu ambil? Kamu udah pernah nih disakitin. Harusnya kamu bisa lebih memperbaiki diri. Allah Akbar, langsung kayak ya Allah masa sih suami aku itu suami aku. Kenapa begini? Ini tuh penglihatan bener-bener penglihatan banget. Jadi kamu punya video panjangnya gitu? Full. Sampai bagaimana? Udah zina besar banget. Ya? Permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bersama. Bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi, ya, atau saudara Insan. Ya, hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa, ya, datang membawa seorang untuk mengajak Ibu Inara atau klien kami berkolaborasi bersama untuk bisnis. Nah, perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025, ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Kemudian setelah perkenalan tersebut, saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens, dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single. Jadi saudara Insan itu menyampaikan klien kami tersebut single. Terus klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya. Nah, sehingga saudara Insan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan saudara klien kami. Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006, ya. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, khawatirnya menjadi dosa. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu. Ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2006. Ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara Baik. Melakukan pelaporan atas dugaan uang yang dialami oleh kasus mana dan juga siap ya, karena ada pihak yang kami temukan dan kami sudah melakukan
dan ada. Semoga pusat kesadaran sekarang yang sudah berjalan terima kasih, mohon maaf ya untuk sampai di sini. Seperti apa, Bang? Gimana akhirnya dapat CCTV? Kabarnya Carla mau di homeschooling. Nah, Inara, waktu kamu berbicara sama istri Insanul, iya, apakah kamu dari Inara? Bla 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 bla. Berarti kan harus dipertanyakan dong sama penyidik. Kamu memiliki CCTV ini dari mana? Siapa yang ngasih? Misalkan ibu MW punya CCTV, kamu dapat CCTV ini dari mana? Akhirnya kan siapa yang ngasih CCTV? Sekarang yang lu mau tuntut apa? Bukti itu lu bilang kan dia ecer-ecer. Emang dia ecer-ecer semua orang ngeliat? Enggak, tetapi ini untuk apa? Barbuk. Enggak kan mungkin keluar itu, enggak mungkin. Ya kan? Jadi horde tangga besi gini, ngeliut gini, terus di sini ada besinya untuk pegangan. Begitu buka ya udah. Sudah. Ada tahu. Tuhan mau memperlihatkan, dia lupa, kan kita nggak tahu. Saya bukan musuh juga, ya kan? Saya kalau mau bandit, belajar banditin bener kan gitu. Gitu sih. Kalau mau baik bener. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail. Semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja berjalan dengan lancar. Insya Allah mohon doanya semuanya. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas. Mantan suami Minora juga diproses, katanya dia yang memberikan video CCTV pada kakak. Saya tidak mengetahui hal tersebut, itu bukan ranahnya saya, mohon maaf. Dalam suatu, ini secara umum ya, dalam suatu tindak pidana perzinahan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah, aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri, ya itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu, kurang beralasan mengatakan saya tidak tahu dia punya istri, ya. Masa nggak tahu identitas laki? Masa nggak tahu identitas lakinya sudah, sedangkan mereka sudah menempuh kenikmatan dunia gitu loh. Ya. Itu mah hal kecil, itu mah di Indonesia illegal akses masih termasuk hal kecil. Itu bukan tindak pidana serius, ya. Tidak, illegal akses tidak menjadi penghalang adanya kalau benar ada dugaan tindak pidana perzinahan. Ya. Inara juga melaporkan suaminya si Insan terkait penipuan. Apakah laporan itu kuat, Bang? Soalnya kan ini penipuan bisa dibilang status lah gitu, bukan penipuan yang kemana-kemana gitu. Begini loh, mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau ditebuk, mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara, ya.
Artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, yaitu termasuk tindak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya kalau dia ada bukti, ya. Makanya dilaporkan di Polda Metro Jaya 378. Barang buktinya apa? Barang buktinya ada identitas, ada KTP yang dinyatakan single. KTP-nya itu tidak menikah. Jadi lalu ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa si insan ini memang single. Terus dan dokumen-dokumen. Nah, jadi kan kalau tadi teman-teman kenapa sih nggak minta maaf sama Mawar? Dia sangat mau minta maaf sama Mawar. Dan di chat itu Inara selalu ngomong, pokoknya kamu jangan ragu ya, jangan ragu ya, feel free untuk ngobrol sama aku. Lalu satu lagi nih yang katanya, kok Inara ngehujat istri saya, kamu jangan insecure ya. Ini yang aku perlu aku jawab ya. Itu karena omongan, gak mungkin Inara tiba-tiba cucu-cucu ngomong kayak gitu. Lihat deh, di kata-kata lainnya tuh sopan loh, kayak bener gak aku gak mau terlalu masukin beneran kamu nih. Terus pokoknya kapanpun anytime kamu boleh ya chat aku. Inara kan kayak gitu kan, dia mencoba wise. Dan kenapa dia sampaikan, jangan insecure ya sama aku. Gak mungkin udah tiba-tiba dia ngomong, kamu jadi insecure ya sama aku. Itu karena dari pihak si laki-laki mengatakan kayak iya sebenarnya istri aku tuh insecure banget sama kamu. Makanya kayak Inara ngomong, kamu jangan insecure ya sama aku gitu loh. Jadi bukan dia menghujat, coba dicerna deh kata-kata itu. Jadi dia mau minta maaf, cuma di namanya orang saat ini tuh bingung ya. Orang depresi itu dia khawatir melakukan begini takut salah, melakukan begitu takut salah. Jadi dia lebih baik dia akan memilih untuk diam dulu gitu. Makanya aku bilang tenangkan diri kamu butuh psikolog, nanti aku bawain kamu ke psikolog. Dan yang paling wahid alias yang ada di peringkat pertama adalah content creator Resbob yang akhirnya diciduk Besti. Bermula dari ujarannya yang menghina suku Sunda dengan kata kasar, Resbob yang terlihat menantang dan merasa takut saat diingatkan ini membuat rumahnya digeruduk warga yang gak terima dengan penghinaan terhadap suku Sunda. Meski sudah membuat video permintaan maaf atas hal tersebut, tapi tak juga meredakan amarah warga Besti yang gak terima atas penghinaan terhadap suku Sunda. Atas yang ia lakukan pun jadi banyak dilaporkan orang suku Sunda, termasuk adik dari DJ terkenal Dinar Candy yang merupakan keturunan Sunda. Dan dalam pencariannya, Resbob dikabarkan sempat mencoba mengelabui petugas dengan berpindah-pindah tempat dan menitipkan handphonenya pada sang pacar agar tak terlacak. Namun sayang, ia pun akhirnya terciduk Besti di Semarang. Dengan wajah tak lagi tengil, Resbob dibawa ke kantor polisi Besti. Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang nggak Viking. Ya kan? Gitu deh. Pokoknya semua Sunda. Semua orang Sunda. Orang seperti itu harus diberikan efek sosial dan efek jerah. Kenapa? Kita ini ingin menjaga ketenangan, menjaga persatuan. Jangan untuk mencari popularitas ya, untuk pansos yang nggak jelas seperti itu. Mulut kita ini bercocot tapi menyinggung etnis dan budaya. Iman si Resmob, si Big Mo ngerti kepungku masyarakat ku suku Sunda. Tapi panena eueuh di tempat kabur anggar sana jalan kabur kalian cecopet. Big Mo, Resmob, kalian cecopet mereka luar negeri siapa bakal balik deui ke Indonesia, bakal nolol deui, bakal aya deui. Anggar aing mah orang suku Sunda rek ngadagoan sia. Karena naon hate aing geus burung geus panas. Walapan sia ahina suku aing. Aing teh ikhlas, teh ridho, teh narima aing suku aing dihina sia. Nah,
Indonesia memiliki banyak ragam budaya dan itu salah satu Indonesian pride-nya kita, kebanggaannya kita. Dengan adanya orang yang merusak budaya kita, itu harus dibumi hanguskan. Jadi untuk para penegak hukum, Pak Kapolda dan para jajarannya, mohon serius untuk membasmi orang-orang seperti ini. Berikan pasal berlapis bila perlu. Halo, Jana. Dan itu ada yang WA Bunda, ada yang sekarang udah berani telepon. Katanya dia mau gerbek tempat Bunda atau apartemen Jana. Dan apartemen Jana, bukan atau. Terus Bunda langsung gemeteran, Bunda mau sholat isya langsung gak jadi. Bunda langsung pakai baju ala kadarnya, Bunda cabut di sekarang. Ini sekarang Bunda udah di Kalibata, Ya udah chat aja Bun, Jana lagi kerja Bun, ntar dulu Bun, chat aja Jana. Bunda Jana bookingin hotel aja deh. Udah, makanya ntar dulu aja lagi. Papa ngomong sama Bunda, Papa. Itu Daus gimana? Tuh kasusnya? Bunda udah liat belum videonya? Kok Daus, Jana kenapa sih harus Jana blow up gitu? Kok Jana yang blow up? Ya kalau rumah kebakaran kan yang disalahin asapnya bukan api, yang disalahin apinya bukan asapnya dong Bun. Kan itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Temen Bunda, Jana dengerin ya. Temen Bunda tuh sampai japri Bunda. Ya Karena lihat IG Jana. Ya makanya marahin coba. Artinya dia nggak tahu. Udah, nggak usah disuruh. Udah. Suruh dia klarifikasi sama minta maaf lah. Udah. Ya udah, ntar lu ya kerja dulu. Dengar dulu, Jana jangan dimatiin dulu dong, tolong. Jadi kan Bunda nggak enak sama Papa. Jana, lu juga jangan sok tahu lu, ya. Lu masih kerja, tutup udah itu. Lu bisa dilacak. Mereka Menurutmu kan harimaumu, makanya kalau misalnya mau ngomong dipikir dulu. Udah gitu, kalau orang-orang yang memberikan negatif impact itu jangan dikasih panggung. Itu aja sih sebenarnya. Kadang tuh kayak yang nggak penting gitu loh. Jadi tiba-tiba naik tapi impactnya negatif. Intinya kalau udah salah ya minta maaf, jangan denial, ngomong aja emang minta maaf aja, udah satu kalimat aja sih. Emang lo mau dikasih panggung kan, udah itu aja kan. Berhasil kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Mobil khusus utama dan pertama sekali yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini secara resmi saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Ketidakpercayaan ini didasari karena saya sendiri memang lahir dari rahim seorang ibu yang orang Padang, suku Padang. Namun saya dididik sejak kecil umur 2 tahun, dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu sambung yang berdarah Sunda, tepatnya orang Tasikmalaya. Selain itu, saya juga dibimbing oleh kiai dan tokoh besar yang juga orang Sunda, orang Majalengka, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Oleh karena itu, saya sejak kecil hingga berumur 25 tahun saat ini belum pernah sedikit pun mempunyai masalah atau perselisihan dengan seluruh orang Sunda, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap seluruh orang Sunda. Meskipun tidak didasari, saya sadar ucapan saya tersebut adalah hal yang sangat sensitif
dan tidak ada alasan pembenaran terhadap hal itu. Hal tersebut itu di luar daripada kesadaran saya yang mengakibatkan ini adalah kecelakaan murni. Oleh karenanya, sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf, ikhlas, dan doa semua keluarga besar, semua saudara kita, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Saya kira permintaan maaf itu hanya alasan saja, karena ini sudah viral, kemudian dia banyak dihujat, sehingga dia membuat video klarifikasi permintaan maaf. Jadi, namun hal itu kan tidak menggugurkan peristiwa pidananya, gitu ya. Dilaporkan salah satunya adalah Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 45A, kemudian itu utamanya tentang Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 4 tahun. Dalam video yang beredar sejak kemarin malam kami lihat ada pernyataan-pernyataan tendensius yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar budaya, antar golongan, yaitu SARA, yang dimana membawa-bawa nama suku Sunda. Lalu dari pelapor, ya ini Beni Syihabuddin Shogir adalah merupakan etnis asli yang berasal dari Sunda. Maka sebab beliau memiliki kewajiban moral, ya ini untuk melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap ras, terhadap suku SARA, ya, yang hari ini kita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Saya sebagai asli orang Sunda, terutama kakak saya juga asli orang Sunda Dinar, ya, dia sangat mencederai suku dan ras saya, gitu. Dan artinya anak ini udah beberapa kali ya ada tendensius kepada pribadi. Kali ini ada masalah juga tentang ras dan suku, dan menurut saya ini anak ini harus tindak lanjuti lewat jalur hukum dan harus dibimbing lewat jalur hukum, gitu aja sih. Kita ajarkan supaya nggak cuma minta maaf, ini harus diberikan efek jerah supaya menjadi contoh buat yang lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama, yang gampang menista orang lain, menista suku, agama tuh. Jadi akhirnya kan dia ditangkap tuh si Respop ini kan, ditangkap ya diproses hukum gitu. Jadi nggak bisa satu suku kemudian memaafkan dia, kami semua satu suku Sunda, satu orang Sunda memaafkan. Ya perwakilan memaafkan, tapi kan rasa sakit hati di antara pribadi-pribadi yang sesuku ini kan berbeda-beda. Ketika banyak yang merasa sakit hati, akhirnya ini proses jalan terus. Permintaan maaf tidak bisa menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan adalah hukum untuk kepastian keadilan bagi yang merasa dijolimi, yang kena terjolimi secara hukum juga secara keadilan. Nah, kasusnya Respop ini pelajaran berharga, dan Respop sendiri pasti akan diproses hukum. Tidak bisa tidak diproses hukum, dia akan diproses hukum karena yang terluka banyak sekali. Suku Sunda dengan seluruh darahnya, seluruh keturunannya kan terluka. Jadi dimaafkan pun nggak bisa karena ada yang nggak bisa memberi maaf, ada yang bisa memberi maaf tapi ada yang nggak bisa. Ya satu aja nggak bisa memberi maaf, berarti kan tetap aja diproses hukum kan. Artinya beberapa kasus terdahulu juga begitu, ada kasus di Medan, ada kasus di wilayah Dayak, begitu juga begitu. Jadi ini yang kemudian pelajaran, tapi seringkali terjadi berulang-ulang karena banyak juga anak yang baru besar yang belum diajarkan tentang tata krama berbudaya, berbangsa, beradat, tata krama berwarga negara.
Banyak hasil menangkap dan tersangka atas nama MAF Ahmadiyah Kawi yang kita ketahui minggu lalu cukup membuat gaduh di media sosial yang mana ada konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan menyebutkan atau menghina salah satu suku yang ada di Indonesia. Kita sudah melakukan pencarian mereka dari kemarin sejak ada pelaporan yang ketakutan ini kebetulan pindah-pindah kota dari mulai Surabaya kemudian ke Surakarta dan terakhir kita tangkap di Semarang, di Semarang. Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 28 ayat 2 yaitu setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak mempengaruhi orang sehingga menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, termasuk suku Sunda. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok masyarakat atau ormas dari masyarakat Sunda yang sudah memberikan kontribusi dan masih kepada kita sehingga kita bisa mengungkap kasus ini. Pak pelaku ada yang membantu punya berbeda-beda bahwa nanti kita dalami. Memang kalau di dalam kasusnya ada 2 orang lagi yang perlu kita periksa, masih kita dalam. Karena dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada 3 orang, ada 2 orang yang membantu ya. Ini ada 2 orang yang membantu, masih kita dalami, waktu itu kita lakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan. Perbuatan dia kan sangat cukup sekali nih Pak, mungkin walaupun dia langsung hukumnya berapa tahun tidak. Ancaman hukuman di 28 ayat 2 itu 6 tahun. 6 tahun. Baiklah rekan-rekan sekalian, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian untuk hadir. Ada yang mau disampaikan nggak, Bob? Mau naik sisingaan res, Bob? Bob, mau naik udah naik. Mau dikasih Bob? Kemarin mah galak banget. Big Mo kangen, Bob. Big Mo. Iya, Bob, boleh Bob. Big Mo, res Bob. Aduh, adik kakak bermasalah. Untuk Big Mo apa? Ya Besti, itu dia deretan kasus paling hot dan bikin warganet geregetan di tahun 2025. Kalian paling ikutin kasus yang mana nih Besti? Semoga masuk 2026 bisa lebih banyak perdamaian ya Besti, biar makin indah. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.